Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat saja eh, dan tetap jaga kebersihan ya. Semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan kita semua bisa bertatap muka lagi secara langsung. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas tentang eh, pulang kampung vs mudik. Nah, jadi dalam waktu beberapa hari ini kita dikejutkan beberapa isu yang sangat mengundang perdebatan baik di media elektronik maupun di kanal-kanal media sosial. Jadi pertama itu mengenai tentang PP yang diterbitkan oleh pemerintah, PP nomor 1 tahun 2020. Kemudian selanjutnya itu mengenai tentang staf khusus presiden yang kemudian melakukan suatu tindakan yang sangat tidak profesional menurut saya, karena berpotensi akan terjadi konflik of interest, sebab ada beberapa staf khusus presiden yang kemudian memang mungkin niatnya baik untuk membantu menyelesaikan pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi keberadaan mereka di dalam lingkungan pemerintahan itu kemudian sangat berpotensi akan terjadi konflik of interest apabila ada keterlibatan perusahaan-perusahaan mereka. Nah, jadi yang terakhir, yang paling hangat ini kemarin itu justru kita dihebohkan lagi dengan video wawancara antara Presiden Joko Widodo dengan Najwa Shihab yang mengenai tentang protokol yang akan diberlakukan di tanggal 24 ini selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ada yang menarik yang kemudian mengundang diskusi di media-media sosial itu mengenai tentang pertanyaan Najwa Shihab yang kemudian dibantai oleh Presiden Joko Widodo, di mana Najwa Shihab menyatakan bahwa Pak, ini kita belum memberlakukan pelarangan terhadap yang mudik, tetapi justru sudah ada yang mengambil start lebih awal. Dari data Kementerian Perhubungan itu kurang lebih sudah 1 juta yang sudah start lebih awal untuk pulang kampung sebelum diberlakukan protokol tersebut. Nah, kemudian dibantah oleh Presiden Jokowi bahwa itu bukan mudik, tapi itu pulang kampung. Yang dilarang oleh pemerintah kan hari ini adalah mudik, bukan pulang kampung. Nah, ketika kemudian argumentasi Presiden Joko Widodo ini membedakan antara mudik dengan pulang kampung, banyak netizen, banyak masyarakat media sosial itu kemudian sontak dan berdiskusi, bahkan dibuatkan dalam bentuk-bentuk meme. Kalau kita lihat di Twitter itu banyak sekali bahwa Anda tidak boleh mudik tetapi pulang kampung. Jadi ini saya juga agak bingung ya. Kita ini terlalu cepat menurut saya menjadi hakim atas orang lain, tetapi kemudian kita itu justru melupakan sesuatu, di mana argumentasi kita atau dalil kita untuk menghakimi orang lain itu justru terkadang menjadi anak panah yang kemudian menusuk diri kita sendiri. Nah, kan kalau kita, artinya kalau orang yang rasional itu sebelum kita mengomentari sesuatu itu kita berusaha dulu untuk bagaimana kemudian melakukan riset-riset kecil-kecilan atau memang mencari dulu apa yang akan kita komentari ini apa sih gitu. Jangan kemudian kita melihat sesuatu langsung kemudian menjadi hakim tanpa kemudian kita berdiri di atas dasar argumentasi yang memiliki landasan ilmiah begitu.
pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah Najwa Shihab, di mana beliau membedakan antara mudik dengan pulang kampung, itu pernyataan yang kemudian tidak keluar begitu saja. Tentu Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara mengeluarkan sebuah argumentasi itu, pasti beliau sadar betul-betul bahwa ini akan dilihat oleh masyarakat umum, ini akan didengar oleh banyak publik gitu. Tentu beliau akan memilah kata-kata itu sebelum dikeluarkan. Sebab kenapa hal semacam ini saja itu menjadi sebuah perdebatan yang sangat luar biasa, padahal menurut saya itu tidak sangat substansi. Di tengah-tengah perkembangan wabah ini seharusnya yang kita diskusikan, yang kita perdebatkan adalah bagaimana kemudian kesiapan kita melawan COVID-19 ini, dan kemudian langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan. Bahkan menurut saya setelah wabah ini kemudian berakhir, apa yang akan kita lakukan ke depan, apa yang sudah kita persiapkan setelah wabah ini selesai gitu. Nah, karena kita ketahui bersama dengan hadirnya COVID-19 ini kemudian mengguncang perekonomian kita, bahkan bukan saja perekonomian Indonesia, di seluruh negara juga itu terguncang dengan COVID-19 ini, dengan makhluk yang sangat kecil dan tidak bisa terlihat ini. Tetapi kemudian kita itu terjebak di wilayah hal-hal yang menurut saya tidak terlalu substansi dan tidak akan pernah menjamin keberlangsungan hidup kita ke depan. Yang terjadi adalah justru antara kubu A dan kubu B saling menyerang satu sama lain. Kenapa sih kita harus terus-terus menjadi api bagi orang lain? Kenapa kemudian kita justru tidak menjadi api, lalu kemudian kita menghadirkan sebuah manfaat begitu? Misalkan kritikan-kritikan yang dilayangkan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, itu menurut saya kritikan yang kemudian memberikan solusi dan sangat membangun nilai-nilai demokrasi kita, dan itulah prinsip-prinsip negara demokrasi kita. Check and balance di situ berjalan, ketimbang kemudian kita memperdebatkan antara kata atau makna mudik dengan pulang kampung. Ini kan sesuatu yang tidak substansi menurut saya. Ini sesuatu yang tidak terlalu penting lah untuk kita perdebatkan. Sebab kenapa? Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa menghakimi orang lain itu, menghakimi sesuatu itu, kita terlebih dahulu harus memiliki landasan dulu, sehingga dalil kita, argumentasi kita itu tidak melukai orang lain maupun tidak melukai diri kita. Kalaupun juga melukai orang lain maupun kalaupun itu melukai hatinya orang lain, ya memang itu wajar dan pantas untuk kita lakukan itu. Misalkan kita turun berdemonstrasi dan sebagainya karena memang suara kita itu sudah tidak mampu lagi didengar oleh penguasa, ya sudah, kita turun di jalan gitu. Nah, kita kembali kepada topik, yaitu antara mudik dengan pulang kampung. Teman-teman di beberapa media sosial yang memang hari ini cukup giat, dari tadi malam sampai hari ini kemudian cukup giat untuk mencari makna apa sih mudik dengan pulang kampung itu. Nah, kalau kita rujukannya itu di Kamus Bahasa Indonesia, mudik itu kan berasal dari kata udik gitu. Nah, di mana sebelum kata mudik ini ada suatu perjalanan yang dilakukan, dari daerah ke kota gitu. Nah, ketika dari kota itu ke daerah, itulah disebut dengan mudik, dan terus menerus berkesinambungan, itu terus terjadi. Nah, kalau kita lebih detailnya, kalau kita lihat, memang di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ada juga maknanya pulang kampung. Makna mudik itu ada juga makna pulang kampung, tetapi di situ berbeda penjelasan. Kalau kita melihat juga makna pulang kampung, kalau mudik itu terjadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sering terjadi di dalam waktu yang seperti sekarang, yaitu ada momen Idul Fitri, ada momen Lebaran, ada momen perayaan
masyarakat besar-besaran, baik masyarakat keagamaan maupun kebudayaan, itu kemudian mereka berbondong-bondong untuk pulang kampung dan bersilaturahmi dengan keluarganya dari kota ke desa gitu. Nah sementara sementara pulang kampung ini, tapi saya lanjut dulu di mudik. Tetapi di mudik ini kemudian dia bersikap sementara. Setelah dia pulang kampung setelah dia mudik itu sampai di kampung, kemudian dia masih punya kewajiban untuk pulang di kampung. Artinya dia bersifat sementara, dia punya kewajiban untuk pulang kembali ke kota. Sebab kenapa? Dia masih punya keterikatan dengan lokasi pekerjaan di kota. Jadi dia pulangnya itu hanya sementara, hanya karena momen Idul Fitri atau momen di hari perayaan keagamaan. Sementara pulang kampung ini adalah orang yang kemudian dari daerah datang di kampung, datang di kota itu mencari suatu pekerjaan, namun kemudian terjadi PHK atau dia sudah tidak mendapatkan pekerjaan, tidak bekerja lagi di kota itu. Nah untuk itu maka dia memilih untuk pulang kampung. Ngapain dia mau tinggal di kota? Karena sudah tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya pendapatan lagi, ya udah dia pulang kampung. Nah sekarang kalau dia pulang di kampung, dia tidak punya lagi, dia membutuhkan waktu yang lama untuk kembali lagi ke kota. Sebab kenapa? Dia sudah tidak punya keterikatan dengan pekerjaan di situ. Sementara mudik ini sikapnya sementara, itu satu. Itu kalau dalam pendekatan kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau kita pakai analogi juga bahasa Inggrisnya, mudik itu dilakukan orang yang jamak bersama-sama. Biasanya itu dia panggil semua anak istrinya untuk berkunjung ke daerah. Nah, tapi dia akan kembali dalam waktu dekat, kemudian dia akan kembali lagi ke Jakarta. Sementara untuk pulang kampung ini memang dia tunggal. Dia pulang kampung itu karena memang sudah tidak punya kepentingan lagi di situ. Jadi perbedaannya di situ, tunggal dengan jamak atau sementara dan selamanya, atau punya pekerjaan atau dia tidak punya pekerjaan lagi di kota. Ini kan cukup sederhana untuk membedakan. Lalu kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya di dalam penjelasan Presiden Joko Widodo itu, beliau mengatakan pada saat menggodok protokol itu sudah melibatkan LIPI, staf-stafnya itu sudah melibatkan, artinya mereka sudah melakukan diskusi banyak hal. Sehingga di dalam pengertian pemerintah yang dimaksud dengan mudik itu adalah orang yang kemudian pulang bertemu dengan keluarganya di momen lebaran ini, tetapi dia akan kembali lagi dalam waktu tertentu, dia akan kembali lagi secepatnya. Sementara pulang kampung ini adalah orang yang kemudian pulang kampung itu hanya karena dia tidak punya pekerjaan lagi. Disitulah analogi yang pendefinisian yang diambil oleh pemerintah. Jadi dari situ kan sudah sangat jelas bahwa kita tidak boleh menghakimi sesuatu kalau memang kita belum mengetahui sesuatu itu. Jangan sampai justru sesuatu itu menjadi anak panah yang justru akan menusuk jantung kita sendiri. Gitu. Hari ini kita melihat di beberapa media sosial berbondong-bondong menertawakan presiden. Padahal kalau kita baca di dalam protokol yang sudah disusun oleh tim yang dibentuk oleh presiden itu selama COVID-19 ini sudah sangat jelas, di situ ada definisi khusus. Tetapi saya tidak menyalahkan kita semua. Ini adalah merupakan suatu keterbatasan pengetahuan kita, dan semua manusia itu pasti memiliki keterbatasan. Kemudian yang paling penting juga adalah pemerintah. Pemerintah itu harus mensosialisasikan apa menjadi protokol tersebut. Harus menyampaikan kepada masyarakat yang dimaksud dengan mudik itu ini, yang dimaksud dengan pulang kampung itu ini, sehingga tidak mengundang perdebatan di dalam media sosial, sehingga kita lupa prioritas utama kita hari ini apa. Gitu. Jadi saya pikir demikian. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana kemudian sebelum kita menjadi hakim atas diri orang lain, kita mesti memastikan terlebih dahulu kemampuan kita, kualitasnya apa yang akan kita sampaikan itu. Jangan sampai justru itu ternyata tidak benar. Pertama, yang imbasnya juga akan kembali kepada diri kita atau bahkan mungkin orang lain. Itu pertama. Kedua, kita tidak boleh lupa bahwa di tengah pandemi saat ini
persatuan itu sangat kita butuhkan. Kita harus mampu memilih mana yang harus kita prioritaskan. Yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana kemudian kita keluar secepat mungkin dari wabah COVID-19 ini. Lalu kemudian ketika kita keluar, apa yang kita persiapkan ke depan, apa yang harus kita lakukan ke depan, gitu. Mengingat ini bukan sesuatu hal yang sangat mudah, karena semua kena imbasnya. Nah, Anda tahu sendiri, dalam beberapa hari ini juga kami di kantor sudah beberapa asosiasi sudah balik. Hari ini juga ada yang balik. Nah, sehingga di sini kita tinggal 2 orang antara saya dengan Pak Hotman. Ya, selaku pimpinan kantor, mau tidak mau kita harus membiarkan asosiat untuk memilih untuk lebaran bersama keluarganya, atau untuk pulang kampung untuk sementara, atau stay at home dulu lah, untuk bekerja dari rumah saja dulu lah. Nah, tetapi kemudian ini akan berimbas kepada roda perputaran kantor. Roda berjalannya kantor itu akan terhambat. Pengusaha-pengusaha semuanya hari ini sakit kepala. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, nah ketika pengusaha-pengusaha itu kemudian tidak mampu menjalankan roda perusahaannya, tentu ini akan berimbas kepada pendapatan negara. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita sama-sama memerangi COVID-19 ini dengan memilih suatu topik-topik diskusi yang justru akan memberikan kita manfaat lebih banyak untuk bangsa kita, untuk daerah kita ini. Mungkin itu saja. Selamat. Oh ya, untuk bagi perempuan kemarin Hari Kartini ya, selamat Hari Kartini. Semoga kedepannya Indonesia masih memiliki Kartini-Kartini yang baru lagi. Oke, tetap istiqomah, dan tidak lama lagi kita akan Ramadan. Semoga siang kita berdasi, malam kita bertasbih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.